Dahulu, daerah Limboto merupakan hamparan laut yang luas. Di tengahnya terdapat dua buah gunung yang tinggi, yaitu Gunung Bolyohuto dan Gunung Telongkabila. Kedua gunung tersebut merupakan petunjuk arah bagi masyarakat yang akan memasuki Gorontalo melalui jalur laut. Gunung Bolyohuto menunjukkan arah barat, sedangkan Gunung Telongkabila menunjukkan arah timur. Pada suatu ketika, air laut surut, sehingga kawasan itu berubah menjadi daratan. Tak beberapa lama kemudian, kawasan itu berubah menjadi hamparan hutan yang sangat luas. Di beberapa tempat masih terlihat adanya air laut tergenang, dan di beberapa tempat yang lain muncul sejumlah mata air tawar, yang kemudian membentuk genangan air tawar. Salah satu di antara mata air tersebut mengeluarkan air yang sangat jernih dan sejuk. Mata air yang berada di tengah-tengah hutan dan jarang dijamah oleh manusia tersebut bernama mata air Tupalo. Tempat ini sering didatangi oleh 7 bidadari bersaudara dari Kahyangan untuk mandi dan bermain sembur-semburan air. Pada suatu hari, ketika ketujuh bidadari tersebut sedang asik mandi dan bersendau gurau di sekitar mata air Tupalo tersebut, seorang pemuda tampan bernama Jilumoto melintas di tempat itu. Jilumoto dalam bahasa setempat berarti seorang penduduk Kahyangan berkunjung ke bumi dengan menjelma menjadi manusia. Melihat ketujuh bidadari tersebut, Jilumoto segera bersembunyi di balik sebuah pohon besar. Dari balik pohon itu, ia memerhatikan ketujuh bidadari yang sedang asik mandi sampai matanya tidak berkedip sedikit pun. Aduhai, cantiknya bidadari-bidadari itu, gumam Jilumoto dengan takjub. Melihat kecantikan para bidadari tersebut, Jilumoto tiba-tiba timbul niatnya untuk mengambil salah satu sayap mereka yang diletakkan di atas batu besar, sehingga si pemilik sayap itu tidak dapat terbang kembali ke Kahyangan. Dengan begitu, maka ia dapat memperistrinya. Ketika para bidadari tersebut sedang asyik bersendau gurau, perlahan-lahan ia berjalan menuju ke tempat sayap-sayap tersebut diletakkan. Setelah berhasil mengambil salah satu sayap bidadari tersebut, pemuda tampan itu kembali bersembunyi di balik pohon besar. Ketika hari menjelang sore, ketujuh bidadari tersebut selesai mandi dan bersiap-siap untuk pulang ke Kahyangan. Setelah memakai kembali sayap masing-masing, mereka pun bersiap-siap terbang ke angkasa. Namun, salah seorang di antara mereka masih tampak kebingungan mencari sayapnya. "Hai, adik-adikku, apakah kalian melihat sayap kakak?" Rupanya, bidadari yang kehilangan sayap itu adalah bidadari tertua yang bernama Mbui Bungali. Keenam adiknya segera membantu sang kakak untuk mencari sayap yang hilang tersebut. Mereka telah mencari ke sana kemari, namun sayap tersebut belum juga ditemukan. Karena hari mulai gelap, keenam bidadari itu pergi meninggalkan sang kakak seorang diri di dekat mata air Tupalo. "Kakak, jaga diri kakak baik-baik," seru bidadari yang bungsu. "Adikku, jangan tinggalkan kakak," teriak Mbui Bungale ketika melihat keenam adiknya sedang terbang menuju ke angkasa. Keenam adiknya tersebut tidak menghiraukan teriakannya. Tinggallah Mbui Bungale seorang diri di tengah hutan. Hatinya sangat sedih, karena ia tidak bisa bertemu lagi dengan keluarganya di Kahyangan. Beberapa saat kemudian, Jilumoto keluar dari tempat persembunyiannya dan segera menghampiri Mbui Bungale. "Hai, bidadari cantik, kenapa kamu bersedih begitu?" tanya Jilumoto dengan berpura-pura tidak mengetahui keadaan sebenarnya. "Sayapku hilang, Bang. Adik tidak bisa lagi kembali ke Kahyangan," jawab Mbui Bungale. Mendengar jawaban itu, tanpa berpikir panjang Jilumoto segera mengajak Mbui Bungale untuk menikah. Bidadari yang malang itu pun bersedia menikah dengan Jilumoto. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk tinggal bersama di bumi. Mereka pun mencari tanah untuk bercocok tanam. Setelah berapa lama mencari, akhirnya sepasang suami istri itu menemukan sebuah bukit yang terletak tidak jauh dari mata air Tupalo. Di atas bukit itulah mereka mendirikan sebuah rumah sederhana dan berladang dengan menanam berbagai macam jenis tanaman yang dapat dimakan. Mereka menamai bukit itu Huntulo Tiopo atau Bukit Kapas. Pada suatu hari, Mbui Bungali mendapat kiriman Bimelula, yaitu sebuah mustika sebesar telur itik dari Kahyangan. Bimelula itu ia simpan di dekat mata air Tupalo dan menutupinya dengan sehelai tolu atau tudung. Beberapa hari kemudian, ada 4 pelancong dari daerah timur yang melintas dan melihat mati air Tupalo tersebut. Begitu melihat air yang jernih dan dingin itu, mereka segera meminumnya karena kehausan setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Usai minum, salah seorang di antara mereka melihat ada tudung tergeletak di dekat mata air Tupalo. "Hai, kawan-kawan, lihatlah benda itu. Bukankah itu tudung?" seru salah seorang dari pelancong itu. "Benar, kawan, itu adalah tudung," kata seorang pelancong lainnya. "Aneh, kenapa ada tudung di tengah hutan yang sepi ini?" sahut pelancong yang lainnya dengan heran. Oleh karena penasaran, mereka segera mendekati tudung itu dan bermaksud untuk menangkapnya. Namun, begitu mereka ingin menyentuh tudung itu, tiba-tiba badai dan angin topan sangat dahsyat datang menerjang,
kemudian disusul dengan hujan yang sangat deras. Keempat pelancong itu pun berlarian mencari perlindungan agar terhindar dari mara bahaya. Untungnya, badai dan angin topan tersebut tidak berlangsung lama, sehingga mereka dapat selamat. Setelah badai dan hujan berhenti, keempat pelancong itu kembali ke mata air Tupalo. Mereka melihat tudung itu masih terletak pada tempatnya semula. Oleh karena masih penasaran ingin mengetahui benda yang ditutupi tudung itu, mereka pun bermaksud ingin mengangkat tudung itu. Sebelum mengangkatnya, mereka meludahi bagian atas tudung itu dengan sepah pinang yang sudah dimantrai agar badai dan topan tidak kembali terjadi. Betapa terkejutnya mereka ketika mengangkat tudung itu. Mereka melihat sebuah benda bulat, yang tak lain adalah mustika Bimelula. Mereka pun tertarik dan berkeinginan untuk memiliki mustika itu. Namun begitu mereka akan mengambil mustika Bimelula itu, tiba-tiba Mbui Bungalei datang bersama suaminya, Jilumoto.